sih aku sebetulnya jujur ya, karena aku udah 3 tahun jomblo. Dan setelah aku menemukan cinta pada pandangan pertama alias pangeran berkuda hitam, jadi dia tuh selalu menyemangati hidup aku. Dan pelan-pelan dia merubah keadaan aku yang tadinya ngereok kayak badut. Janganlah kamu kayak gitu, janganlah kamu mencari uang dengan hal-hal yang seperti itu. Ya sebisanya kalau misalnya aku bantu ya aku bantu. Makanya mulai sekarang, mulai detik ini, aku mulai mawas diri lagi, mulai menghias diri lagi, bermake up lagi, bercantik-cantik lagi, berelegan-elegan manja lagi ala-ala Yayasan Dunia Mega Bintang ya Wak. Begitu. Sebetulnya sih support sih dari pasangan aku. Untuk orang-orang sekitar nih responnya seperti apa nih untuk tahu kalau cinta jadi lebih anggun? Alhamdulillah mereka malah suka dan semangatin aku banget. Nah inilah lu cinta yang aku kenal semenjak dulu pertama kali waktu datang. Aku pengen kamu kayak gini lagi, jangan kayak ngereok-ngereok lagi gitu loh. Maksudnya udahlah, itu udah masanya kan. Emang sih jujur kalau misalnya dibanding sama yang pertama kali aku datang elegan, so cantik, sama yang aku ngereok-ngereok, cuannya emang lebih banyak aku yang ngereok-ngereok. Karena emang Indonesia itu kan perlu hiburan dan lawakan, ya kan? Apalagi kan artis-artis lawak itu kan juga gampang dihitung jari gitu loh. Makanya aku kan terhitung juga orang yang terpenting lah dalam dunia lawakan di Indonesia gitu. Sebenarnya kan kayak kamu bilang sendiri ya, dengan kamu rap cuan kita lebih banyak sebenarnya. Sebetulnya cuannya lebih banyak tapi capeknya pun juga lebih maksimal. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu adalah satu kerja keras aku tanpa bantuan dari keluarga, dari pacar. Ya aku jadi ngerasainnya happy banget gitu. Tapi kadang aku ada rasa kok semakin kesini, apalagi udah menjelang 3 tahun, udah 3 kali ulang tahun, kok aku nggak jomblo. Apa mungkin karena aku ada terbebani dari hal-hal orang yang ngelihat aku kayaknya jijik mungkin ya, atau kok begini sih, nggak geli gitu loh. Maksudnya udah cantik tapi kok jadi kayak begini. Kayaknya harus ada aku yang ubah. Pas banget aku momennya waktu pada saat lagi ada acara ulang tahun teman. Jadi ada salah satu kenalin sama temen, dia tuh bukan orang Indonesia pastinya, dan dia tuh suka dengan mungkin dari mata temen ke hati ya. Pertama aku nggak ngomong, pas ngomong dia shock, tapi shocknya itu dia ngerasa udah biasa kok di negara aku, berarti kalau udah kayak gitu tahu dong negara mana gitu. Nah dari situ dia minta kontak aku, terus kita ngobrol lah dari heart to heart. Terus aku bilang aku begini loh, terus aku dulu pernah jatuh bangun sampai aku screenshot, ini loh aku dulu pernah begini, dan akhirnya dia awalnya yang nggak biasa jadi luar biasa sama aku. Ya udah aku mau dong support kamu, tapi dengan catatan ya kamu bisa nggak pelan-pelan berubah gitu loh. Soalnya aku tuh punya feeling kayaknya kamu deh yang bakalan jadi sesuatu buat aku di hidup aku. Berarti ke depan kalau misalnya ada pekerjaan yang bikin kamu langsung reok lagi kamu nolak. Enggak, kayak tadi aku barusan pas diajakin sama tim kreatif, nggak mau, mending aku pulang aja. Terserah nanti mau Karuben marah atau Kaipan marah, cari aja bintang tamu. Aku nggak bisa karena aku ngerasa hidup aku udah alhamdulillah berkecukupan, bukan hanya dari endorse aja ya, tapi dari pasangan aku ada. Dan emang yolah Kak Fuji sayang, love you. Dan dia juga, kita udah bikin hitam di atas putih. Jadi kalau kamu mau bulanan cair dari aku ya kamu harus pelan-pelan berubah begitu. Jadilah wanita yang elegan. Dengan aku menerima kekurangan kamu, tapi kamu juga harus mengerti, kamu juga harus bisa menjunjung tinggi lah apa yang kamu punya, apa yang kamu impikan ya. Karena kamu sekarang udah nggak sendiri lagi, kamu udah punya saya, jadi kamu harus lebih baik lagi, dan bahkan harus lebih baik lagi tahun depan, dan tahun berikutnya. Setelah 3 tahun menjomblo tadi ya kalau Setelah 3 tahun menjomblo. Iya. Nah kan bertemu tuh dengan satu orang. Iya. Perasaannya tuh seperti apa ya? Awal sih biasa aja, awalnya sih pikir paling cuma sekali ketemu udah blok, atau enggak udah silih berganti gitu. Karena kan aku emang biasa langganan aplikasi sosial media kayak main inilah itu yang berbayar. Tapi ternyata sia-sia juga main itu meski berbayar. Ternyata emang jodoh itu ternyata ada. Aku percaya kalau Allah tuh ngasih kita jodoh, tapi kita harus bersabar. Bahkan tanpa kita mengharap pun tiba-tiba datang dengan sendirinya gitu loh. Itu yang bikin aku kayak salut banget. Dan
makin hari pun juga aku jadi makin kayak percaya diri, makin semangat. Yang tadinya aku tuh bangun siang, sekarang aku jadi bangun pagi karena kan seneng dong tiap pagi nih. Udah jamnya dia nih morning. Karena kan kalau di sini pagi, di sana malam. Dia tahu gitu loh jam-jamnya pagi gitu. Dia udah dicocokin jam Indonesia sama jam negaranya dia. Berarti ini LDR nih. LDR. Kalau untuk negerinya dia belum, tapi nanti insya Allah di ulang tahun aku sebentar lagi aku akan dikasih surprise, tapi nggak tahu di negaranya dia atau negara lain, aku belum tahu gitu. Nah, kalau tadi dia ada kayak tuntutan untuk kayak kalau dari cinta udah berubah kan ya? Iya, Anggun. Nah, bukan berubah jadi ini ya, nggak ya? Jadi badut dia kan. berubah menjadi lebih anggun. Nah, itu first impressionnya Kak Cinta tuh apakah berat untuk menjalani kemauannya dia atau gimana? Jujur sih awalnya berat, karena aku pikir ini main-main kali, PR sekali ini. Tapi ternyata pas di awal itu kita tuh kayak ngerasa dikasih surprise duluan gitu loh. Nih, loh lu tahu alamatku dari mana? Ternyata dari teman gue yang kenalin dia gitu. Temanku dari yang teman-temannya dia, ngerti nggak? Oh dari awal gitu. Oke. Dan dia selalu ngasih kartu ucapan don't publish gitu. Dan dia emang nggak mau, dan aku tuh ngerasa pengen ngomong tapi jadi gak enak deh. Aku tuh ya insya Allah ya mudah-mudahan jadi Sandra Dewi kedua, amin. Begitulah kisi-kisinya. Oke, selain untuk nyenengin pasangan gitu, dan tuntutan kamu harus lebih akur, apa nih benefit dari perubahan kamu nih yang kamu rasakan? Mungkin di kerjaan atau apa kayak gitu? Kerjaan sih aku harus ngurangin ya, kayak misalnya kalau callingan TV aku tetap ambil, tapi ditanya dulu sama manajer aku ini sebagai apa. Iya harus bener-bener pilih-pilih. Kalau misalnya oke yang cantik-cantik oke gitu loh, tapi kalau untuk yang reok lah, dan yang aneh-aneh lah, aku nggak mau jadi manusia silver lah, nggak mau aku gitu. Jadi emang aku tuh udah ibarat kata udah jadi miliknya 60% lah ya gitu. Nah, kalau sama yang pasangan kalau Cinta sekarang kan LDR nih. Iya. Nah, itu cara kalau Cinta mengatur komunikasinya dengan dia tuh seperti apa? Apalagi kayak tadi kan kalau di sini pagi, di sana malam. Nah, itu mengatur komunikasinya, terus kayak kalau kangen atau rindu, nah itu gimana tuh cara kalau Cinta manage? Kalau aku itu orangnya sih ya gengsian, jadi bukan aku duluan yang video call, jadi aku harus chatting dia dulu. Kalau misalnya channel satu berarti dia sibuk, tapi kalau misalnya aku udah hai duluan berarti tandanya dia langsung kabar balik kayak video call aku dimanapun aku kerja lah. Kecuali kalau misalnya aku nggak balas 5 kali berarti dia tahu aku syuting. Kayak tadi aja aku berangkat ke sini aja aku tuh ngomong saya aku syuting ya, tapi aku jadi begini oke. Berarti sejauh ini video call, Iya, by video telepon call, gitu ya by komunikasinya. telepon. Dan temanku juga alhamdulillah sih orangnya juga nggak rempong juga ya, wah, karena kan sosialita. Jadi Lun ini emang udah ininya lu, jodohnya lu gitu ya. Gue nggak minta apa-apa kalau kata temen gue. Yang penting intinya emang dia pengen banget ngebet kenalan sama lu gitu. Makasih ya Beb. Worry nggak sih Kak pacaran LDR gitu, kayak takut ada rasa cemburu, terus khawatir nih dia jauh? Jujur sih worry ya, tapi kalau untuk aku sih orangnya percaya ya. Kalau misalnya kita baik sama siapapun, apalagi sama dulu mantan-mantan aku, kan aku orangnya royal ya. Aku sih percaya orang kalau misalnya baik sama aku juga misalnya bertemu sama orang terus aku nggak genit-genit, pasti itu akan ada balikannya juga dari dia. Gitu. Yang penting kita saling keterbukaan aja. Kalau Cinta tadi sempat ngomong kalau biaya itu sudah tidak pusing lagi dari endorse atau dari mana gitu, ada pasangan juga. Mau dikasih berapa? Alhamdulillah aku ini udah dikasih pembangunan villa 2 di Bali, di daerah Perairan Canggu sama di Nusa Dua. Jadi nanti alhamdulillah sebentar lagi kan Juni nih ulang tahun aku nih, 16 Juni ya, nanti ya aku akan ya lihat aja nanti di villa aku lagi pembangunan udah 70% sih. Ya dari situ aku ngerasa pencapaian aku di entertain kan udah dari 2015 sampai 2023 mungkin udah 8 tahun ya, mungkin udah selesai juga. Kalau untuk berhenti dari entertainment kayaknya aku masih 50-50 ya. Tapi kalau untuk masa tua kan alhamdulillah aku udah ada. Tinggal dari sikap akunya aja, karena aku kan Gemini itu kan sikapnya tahu sendiri kan, masih memilih dan menyeleksi. Tapi kalau sekali udah ada satu yang membuat kita nyaman, ya udah itulah aku, setia sampai mati. Dan itu terpisah dari per bulannya? Kenapa? Villa itu terpisah nggak? Per bulan itu ada nggak dikasih dari pasangan? Ya dia udah semuanya dari dia atas nama aku.
semua-muanya, dan itu udah karena kan dia kan bule ya, kalau aku kan Indonesia, jadi kan hak sertifikat itu kan kalau Indonesia kan atas nama aku, sertifikat seumur hidup ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa pahit-pahitnya ya itu udah jadi milik aku begitu ya nggak sih. Kalau ada jangan tinggal di luar negeri mau menetap. Aku mau, cuma kalau untuk tinggal permanen enggak ya, karena aku I love Indonesia gitu, tetap bagaimanapun lidahku lidah Indonesia, makanya makan sebelah warteg nasi padang nggak bisa aku. Kamu kalau di luar negeri nggak bisa, apalagi kalau dingin harus makan nasi, kalau nggak makan nasi gut aku kumat lambungnya gitu. Berarti ada rencana untuk ke jenjang yang lebih serius ya? Ada jenjang lebih serius, karena kan dulu yang zaman dulu aku gimmick lah, publis ini itu hamil-hamilan itu kan udah selesai lah ya, udah mungkin udah cemen lah, sekarang udah waktunya aku semakin bertambah dewasa, semakin aku tuh ya tahulah kekurangan aku, kelebihan aku, apa yang harus aku lakukan, karena kan netizen juga banyak banget kan ya yang kepo banget, kadang juga ada yang suka bikin adu domba ini itu, dan alhamdulillah sih pasangan aku juga orang itu tahu aku banget, ya kamu nggak usah mikirin, dia juga nggak bikin sosial media, kalau Instagram dia enggak, tapi kalau Facebook dia ada, dan aku nggak berteman juga sama dia Facebook, tapi aku dikasih tahu gitu. Terus kalau untuk yang lain-lain aku juga belum cukup jauh lah, dan ada sih rencana mau dikenal sama keluarga juga, tapi ya, belum saat. Usia lebih muda atau lebih tua? Lebih tua lah pastinya. Nah kalau Cinta ada lebih tua perisauan. 15 tahun. 15 tahun. Aku kan tahun ini 34. Nah kalau Cinta ada satu kerisauan nggak sih, kayak kan kasus apalagi di kita bisa ini juga punya bule, dan akhirnya kalau Cinta ada risau seperti itu, atau memang ya sudah yakin kalau ini yang memang yang pas untuk sekarang? Aku pernah sharing kok sama Kaniki, kata Kaniki ya Luna ya lu ya harus begini belajar di pengalaman ya. Dari situ kan aku kan memilah. Jadi apa yang diomongin dinasihatin sama teman-teman terbaik aku, Kaniki, Kak Mami DP, Ayu Ting Ting, aku selalu oke, aku ingat, aku nggak boleh begini. Apalagi kan orang-orang kayak aku ya, pasti kan selalu nomor 2-kan lah sama yang asli gitu ya. Jadi aku harus kayak mawas diri lebih lembut lagi. Makanya aku sekarang lagi les belajar masak biar supaya ya, Terus sudah bisa masak apa? Indomie rebus. Baru itu sih, alhamdulillah sama Magicom udah masak nasi, tapi nggak apa-apa lah. Karena tangan aku ini masih lembek banget, jadi belum bisa yang keras gitu. Kalau kita sedikit nih sebelum Ngomong-ngomong nanti kan aku kan mau rilis nih, aku kan mau ada single album, kebetulan aku dibiayain sama calon suami ya, jadi aku nanti akan ada album single 3 Laba-Laba, new single. Aku akan memperkenalkan personal baru aku, Dinda Amora dan Reva Alexa. Jadi nanti iya dong, karena kan dunia kancah Indonesia dangdut itu kan harus ada warna-warna baru lagi ya kan, dengan goyangan-goyangan ciptaan Lucinta Luna, goyang laba-laba menjaring. Jadi kita 3 laba-laba, nantikan saat nanti. Oke, sedikit aja kalau Cinta aku mau bahas mengenai obsesi ini. Kalau Cinta pernah nggak sih setelah jadi artis atau sebelum jadi artis ada yang terobsesi sama kamu sampai ngikutin menurut kamu ngirim bikin kamu risih? Dulu ada, tapi akhirnya karena dia udah mengerti keadaan aku, karena kan bukan aku yang ngomong, kemana manajer aku yang ngomong, jadi dia selalu komunikasi lewat WhatsApp atau telepon, iya aku pengen banget begini, tapi karena jelasin, dan paling aku menyampaikan hanya voice note, aku kasih quotes gitu ya kamu harus jadi diri kamu sendiri gitu loh, susah loh berjuang kayak aku, janganlah jadi kayak aku gitu, gak semuanya bisa kayak aku, tapi lama-lama ya udah akhirnya dia berhasil dengan dianya sendiri gitu loh, lu mau jadi apa jadilah diri sendiri gitu. Bentuk yang sampai neror itu ada nggak? Kalau untuk neror dulu zaman dulu ya kayak ada ancaman pembunuhan, dulu pernah ada ya pakai fake account, terus ada ancaman mau ngecepuin aku lagi ya, ada ancaman gue sebarin nih video-video lu yang dulu waktu zaman belum kerja, lu pernah ciuman sama ini gitu, kebanyakan kan itu kan dari teman-teman ya gitu ya, suka begitu. Sampai ada ancaman pembunuhan itu apa ya yang kamu lakukan gitu untuk proteksi diri, itu kan ngeri banget ya sampai ngancam pembunuhan kayak gitu. Ya sebetulnya sih kalau hal itu sih aku udah semuanya kuungkapkan ke keluarga ya, terutama ya keluarga sama tim manajemen. Jadi
mereka itu memang udah langsung mengawal ketat aku. Jadi kemana pernya tuh pengawalku udah 3 tuh ya, jadi kalau kemana-mana selalu aku diikutin, nggak sembarangan gitu. Terus kalau malam pun juga selalu aku dikawal. Itu berarti karena dia nggak suka sama kamu ya? Mungkin dia ada 2 opsi, dia suka sama aku, dia DM aku tapi aku nggak pernah bales, makanya dia ala-ala ngancam supaya aku tuh nanti ngerespon, ujung-ujung dia minta maaf. Kan ada kan yang seperti itu kan ya. Kalau sampai teror yang lain itu ada nggak yang kakak lemparin rumah kamu? Oh itu belum, alhamdulillah, karena aku ngerasa gini loh, aku kan pernah dinasihati di penjara sama ibu ustazah, berkelakuanlah baik, punya hati baik sama siapapun, pasti akan ada karma baik. Jadi kalau untuk hal-hal ini aku udah nggak pernah punya musuh kok. Musuh-musuh aku yang lama aja sekarang udah pada minta maaf sama aku. Kita udah menebar kebaikan semua. Berarti sampai sekarang udah nggak ada lagi. Alhamdulillah nggak ada kok. Jadi selama aku Lucinta Luna berkibar, ya itulah aku. Karena orang semakin hari semakin lama semakin tahu ternyata dulu Lucinta Luna itu dulu tuh hanya diperalat jadi sombong, suka berantem, tapi aslinya kalem gitu. Kalau sekarang nih udah makin terkenal, banyak yang suka nih. Kalau yang fans yang sampai terobsesi banget sama kamu, sampai neror juga ada kamu. Kalau untuk sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ada banyak. Dulu kan aku kan dibenci satu Indonesia. Sampai aku diboikot lah, dicekal lah, sampai aku suruh dibawa ke pulau mana lah, inilah itu harus, aduh. Kalau dibayangkan aku jadi mikir jadi artis kayak gini banget ya gitu. Tapi Kalau tiba-tiba di jalan nemu yang tiba-tiba ngelemparin kamu. belum pernah. Tapi dulu pernah sih, zaman-zaman dulu belum jadi artis. Kalau di dunia persaingan kita kerja dulu di klub-klub dulu pernah. Jadi yang saing-saingan gitu, teman kosan aku aja dulu pernah meluk aku sambil tarik rambut. Terus sampai aku di pelet, disantet, sampai aku kakiku gede kayak kaki gajah. Aku dulu pernah ngalamin. Terus aku aja alhamdulillah sembuh. Yang penting intinya kita rajin sholat, ibadah, baca-baca doa, sering baca ayat kursi kemanapun itu. Ya aku sebenarnya percaya sih ilmu-ilmu kayak gitu, santet-santet kayak gitu. Tapi kalau selama aku nggak berbuat baik sama semua orang, itu pasti akan ada kebaikan lagi. Oke, mungkin plan terakhir deh Kak. Kira-kira kapan nih rencananya mau nikah? Apa ada rencana di tahun depan? Kalau aku nggak akan publis sampai seumur hidup. Oh nggak akan. Iya, karena dia yang minta. Oh, Karena dia orang penting. Orang penting banget, dan bukannya aku malu dia tua ya, bukan, tapi emang dia orang penting dan orangnya ya emang sibuk banget gitu loh. Tapi sesibuk-sibuknya dia ya pokoknya adalah sesuatu yang bikin aku surprise nanti gitu loh maksudnya. terima kasih ya Cita. Nah, thank you sama Dina.